Selamat Jumat Agung dulu. Hari ini kita memperingati Jumat Agung di mana Yesus naik ke kayu salib dan mati di situ. Nanti pada hari Minggu nanti ya kita peringati kebangkitannya. Tetapi coba kita akan lihat pagi ini apa yang sedang Tuhan mau lakukan di atas kayu salib. Ya, saya seringkali bilang kepada jemaat bahwa Paskah kini, Jumat Agung ini bukan sekedar cerita sedih di hari Paskah, bukan sekedar itu. Tapi mari kita bisa melihat bahwa ketika Yesus naik di kayu salib dan ketika dia berkata sudah selesai, maka ada sebuah big deal, ada sesuatu yang besar yang sedang Tuhan lakukan. Apa itu? Menebus kita dari kegelapan, diangkat, dipindah kepada terang yang ajaib. Katakan amin. Nah disinilah saudara rahasia kuasa Tuhan itu terjadi. Dan secara resmi iblis telah kehilangan kuasanya atas hidup kita. Karena apa? Yesus telah menebusnya. Amin saudara. Nah untuk itulah pengertian ini harus ada. Konsep ini harus ada di hidup kita. Banyak kali kekristenan berhenti di cuma tahu hari Paskah. Kita tiap hari Paskah nyanyi Via Dolorosa atau apalah. Tapi kita itu terus tinggal di dalam dakwaan. Tetap tinggal di dalam ikatan. Tetap tinggal dalam intimidasi. Seolah-olah Paskah itu cuma berhenti di sebuah cerita sedih. No. Hari ini kita akan praktekkan bahwa di dalam salib ada kuasa. Halo amin saudara. Di dalam salib ada kuasa. Makanya seluruh gereja Mawar Sharon, seluruh Indonesia hari ini mengadakan ibadah Jumat Agung ini sebagai ibadah kesembuhan, kebaktian kesembuhan. Kita tahu bahwa Yesus bukan hanya naik ke kayu salib, tapi ada kuasa yang terjadi. Amin saudara. Nah coba kita baca Alkitab kita dulu. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Oke, saya akan bacakan buat saudara. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk apa saudara? Untuk kebenaran. Lalu berikutnya oleh bilur-bilurnya kamu telah apa? Sembuh. Jelas Alkitab berkata bahwa di dalam karya salib itu bukan hanya kuasa pengampunan yang mengalir. Tetapi dikatakan ada sebuah kesembuhan. Ada sebuah pemulihan. Di dalam salib itu ada yang namanya kebangkitan tubuh. Di mana tubuh yang terikat dengan banyak penyakit atau apa. Hari ini kita percaya telah ditanggung oleh Kristus. Dan oleh karena bilur-bilurnya Alkitab berkata kita telah disembuhkan. Halo amin. Nah kuasa ini yang akan sungguh-sungguh kita akan mulai melihat hari ini pagi ini. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bukan hanya bergantung kepada pendeta, pembicara, bukan. Makanya nanti kita akan libatkan semua jemaat bahkan pendoa-pendoa juga untuk mendoakan orang yang sakit. Mari kita akan lihat betapa kuasa salib itu mampu untuk memulihkan kehidupan Anda. Amin saudara. Karena itu mari kita coba lihat dasarnya. Apa yang Yesus buat. Apa yang Yesus mau saudara. Makanya judul khotbah pagi ini adalah ini, maukah kamu sembuh? Orang-orang yang sakit, pertanyaan ini juga kepada Anda, maukah Anda sembuh? Halo amin. Maukah Anda sembuh? Mau. Ya kita akan coba lihat 3 alasan kenapa kita ini berhak atau kita ini mau mengalami sebuah kesembuhan. Yang pertama jelas karena Tuhan mau kita sembuh. Amin. Tuhan mau Anda sembuh. Karena itulah alasannya dia naik ke kayu salib dan berkata oleh karena bilur-bilur Tuhan kita ini sembuh. Karena apa? Tuhan mau Anda sembuh. Tuhan ingin menyembuhkanmu, Tuhan ingin memulihkanmu.
kasih-Nya yang mengalir di dalam hidup kita ini bukan sekedar pengampunan dosa, tapi sampai ke fisik kita, sampai kepada tubuh kita. Tuhan ingin memulihkan keadaan Anda. Nah, untuk itu coba buka di Yohanes pasal 5. Yohanes pasal 5 ayat 5 dan 6. Yohanes 5 ayat 5 dan 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Dari pertanyaan ini jelas sekali bahwa ada sebuah keinginan, ada sebuah kerinduan yang besar dari hati Tuhan untuk melihat orang ini disembuhkan. Kesembuhan itu adalah keinginan Tuhan bagi kita. Katakan amin. Tuhan rindu untuk memulihkan keadaan Anda. Karena itu ini yang harus ada dalam pikiranmu. Bahwa oke, aku sakit memang, tapi aku tahu Tuhan ingin aku sembuh. Seperti kata firman Tuhan, bahwa oleh karena bilur-bilur Tuhan aku telah disembuhkan. Semua penyakit ini ya akan diangkat oleh Tuhan. Dan aku percaya bahwa kesembuhan itu adalah kerinduan Tuhan bagi aku. Tuhan ingin Anda disembuhkan. Tuhan ingin Anda dipulihkan. Kadang-kadang konsep yang coba iblis taruh dalam pikiran kita itu adalah begini loh saudara. Bahwa Tuhan gak mau menyembuhkan kamu. Tuhan gak mau memulihkan kamu. Tuhan tidak mau memulihkan keadaanmu. Dia lihat coba Tuhan tuh menjauh daripadamu. Sekarang kamu dibiarkan menderita. Dan itu kadang membuat kita ini susah untuk bersyukur. Susah untuk mengucapkan terima kasih buat semua yang kita alami. Apa? Karena pikiran kita ini sudah terlalu dulu menuduh Tuhan. Menuduh Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak mau menyembuhkan kita. Nah, pagi hari ini saya mau bilang kepada Anda, Tuhan ingin menyembuhkanmu. Halo, amin. Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Pertanyaan, maukah engkau sembuh itu kalau Anda lihat nada dan saya bisa pikirkan begini. Kalau saya tanya sama anak saya, ya, bicara anak saya ingin makan mie gitu loh. Saya ini untuk memastikan, tapi saya tahu ya, saya itu ingin kasih dia mie untuk memastikan mau kamu mie, mau tak? Anak gitu saudara. Ya pernah Anda ditanya, mau tak? Dari wajah perkataan itu sebuah desire sebuah kerinduan tuh, kamu tak kasih makan mie, ya. Mau berapa? 3 porsi, 4 porsi sampai mie keluar dari hidung? Kasih. Itu ada sebuah desire, kelihatan sekali nada ketika Anda baca ini. Yesus itu melihat orang lumpuh itu, ada sebuah kerinduan yang besar dalam hatinya. Hati Tuhan, maukah kamu sembuh? Maukah kamu sembuh? Itu ada sebuah dorongan yang kuat untuk Tuhan melakukan mujizat. Dan saya percaya pagi ini ada sebuah dorongan yang kuat dari hati Tuhan untuk memulihkan keadaan Anda. Katakan amin. Karena itu nanti pagi ini kita akan datang kepada Tuhan dengan satu pola pikir begini. Aku tahu Tuhan mengasihi aku. Tuhan tuh naik ke kayu salib. Salah satunya tujuannya apa? Supaya aku sembuh. Berarti Tuhan itu pingin aku sembuh. Tuhan itu pingin aku dipulihkan. Tuhan tuh pingin aku kembali dipulihkan seperti waktu yang lalu. Itu kerinduan Tuhan. Nah, dari situlah Anda mulai tahu firman ini Anda baca. Maka Alkitab berkata imanmu mulai timbul. Katakan amin. Imanmu mulai bangkit. Imanmu mulai bergerak di dalam hidupmu. Ada sesuatu yang besar yang sedang terjadi dalam hatimu. Dan iman itulah yang akan nanti Anda lihat. Ya, iman yang bersama-sama ini nanti kita akan doa sungguh-sungguh. Saya percaya itu yang akan mendatangkan mujizat dalam hidup Anda. Amin saudara. Karena konsepnya benar. Aku tahu bahwa Tuhan ini pingin aku sembuh. Yesus naik ke kayu salib itu supaya tidak sia-sia.
Tapi Yesus naik ke kayu salib untuk aku hari ini dipulihkan. Untuk aku disembuhkan. Nah dengan konsep ini, maka tadi saya bilang bangkitlah iman Anda untuk melihat mujizat itu. Katakan amin. Halo amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua apa? Kesembuhan itu dimulai dari gini. Yesus dikatakan yang kedua. Yesus harus menemukan iman. Makanya penting bagi saya untuk menyampaikan hal yang pertama tadi. Bahwa dalam konsep kita Tuhan itu mau kita sembuh. Lalu yang kedua, karena Tuhan itu ingin menemukan sebuah iman di dalam hatimu. Iman siapa sekarang? Imannya siapa? Oh saudara, kalau hal yang korporat begini, asal Tuhan menemukan iman aja. Baik iman dari yang sakit maupun yang tidak sakit. Menemukan iman aja, saya percaya mujizat itu akan muncul. Iman siapapun, makanya hari-hari ini mungkin hari ini ada yang datang bawa yang sakit dibawa oleh orang. Orang ini beriman, yang sakit sudah mungkin, yang sakit mungkin pasrah. Tapi yang bawa ini penuh dengan iman. Ayo kita bawa kepada Tuhan. Saya sering kali melihat di KKR kesembuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu KKR apa saya punya saya sampai lupa. Oh, ku percaya mujizat. Sudah lama gak ada KKR itu. Ku percaya mujizat. Ada orang-orang yang membawa orang-orang yang koma, mungkin tidak bisa berdaya apapun, tapi anaknya ini dengan iman dia datang, dia bawa, dan sepanjang ibadah itu saya kadang lihat sepanjang ibadah itu anak ini berlutut terus di depan, di samping ranjang daripada mamanya atau papanya situ. Di situ dia berlutut terus di situ. Dia cuma beriman, Tuhan aku percaya hari ini papa mamaku yang koma. Orang koma mungkin tidak bisa sadar apapun, tidak bisa mengerti apapun. Yang koma Anda coba towel begitu, Pak beriman ya nggak ngerti saudara. Jadi kan orang koma, tapi di sampingnya ini loh, yang di sampingnya ini berdoa dengan sungguh-sungguh, minta mujizat, dia beriman dan terjadi mujizat. Halo amin. Tiba-tiba sementara mereka nyanyi, mereka nyembah setelah firman Tuhan, tiba-tiba orang ini bangkit, tiba-tiba siuman sadar dari koma itu. Dan Tuhan lakukan sesuatu yang besar. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Iman siapa? Asal Yesus menemukan iman aja. Karena itu pagi ini juga yang berdoa itu adalah para pendoa yang hari ini yang telah menyiapkan hatinya. Dengan iman kita berdoa pagi ini. Saya percaya mujizat akan datang di tempat ini. Amin. Coba buka Alkitab dulu supaya ini menjadi dasar iman kita ya. Di Lukas pasal yang ke-5. Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-18. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu katakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia
di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut. Katanya, hari ini kamu telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saudara, peristiwa ini dikatakan ada 4 orang mengangkat orang lumpuh. Mereka bawa dalam pertemuan Yesus waktu itu. Wah, saking banyaknya orang lumpuh ini tidak bisa dibawa masuk. Mungkin datangnya terlambat. Ya, sudah diomelin tuh yang lumpuh. Atau yang temannya, makanya kamu kalau mandi jangan lama-lama. Telat ini gara-gara kamu. Janjian 6:30, kamu setengah 7 lebih baru datang. Ini telat itu. Sekarang kita gak punya tempat. Wah, yang lainnya melihat, tapi gimana ya? Ini harus ketemu Yesus. Sudah, mungkin yang satu bilang gini, sudah kita percaya tidak ada, orang ini tidak akan pernah bisa sembuh kecuali ketemu sama Yesus. Sebuah kerinduan yang besar dari orang-orang ini untuk membawa yang lumpuh ini kepada Yesus. Itu bentuk iman. Halo, amin. Itu bentuk iman. Lalu langkah mereka apa? Ini bagi saya langkah gila. Coba kalau ini terjadi di Surabaya, wah itu urusannya panjang, saudara. Di sebuah rumah gitu, Yesus di situ penuh sesak, nggak bisa masuk. Ya apa caranya ya? Kalau kita yang nggak punya iman, yang nggak punya kerinduan gini, begitu lihat penuh, besok aja makan ini, besok itu jangan telat-telat kamu itu. Si lumpuh dikaplok malah double lumpuh betul ya. Dibawa, pulang aja, males nanti tahun depan Yesus gini, tahun depan ya, kamu sembuh tahun depan aja. Jadi gak enak, saudara. Tapi orang ini berempat ini punya iman, punya kerinduan. Kayak apa caranya ya? Ini gak bisa sembuh kecuali ketemu Yesus orang ini. Ya apa caranya? Kita jebol atap aja. Kita naik ke atap. Ini kan ide gila, betul gak saudara? Pelan-pelan mereka naik ke atas. Lalu saya juga gak tahu caranya gimana. Ngangkat si lumpuh itu juga gak gampang, betul gak? Kan Alkitab gak cerita berat badannya yang lumpuh itu berapa. Kalau 120 kilo, yang ngangkat ini cuma 70 apa 60 kilo, meletet, betul gak saudara? Gak bisa. Tapi mereka ini mengalahkan semua hadangan itu. Halangan demi halangan mereka hadapi bersama-sama. Ini bentuk iman. Halo, amin saudara. Ini bentuk sebuah Anda tahu kengototannya itu di situ loh. Yesus itu lihat yang model begini. Diangkat, ya ayo bareng ya, 1, 2, 3, hijau. Misalnya hijau lagi. 1, 2, 3 diangkat. Wah, itu kalau gak proto, gak sama, miring, gelundung saudara. Jatuh, tadi ya bilang yang lumpuh, kuadrat misalnya. Ya double lumpuh malahan. Jatuh sak gitu tingginya. Tapi mereka mulai angkat pelan-pelan, angkat pelan-pelan, angkat pelan-pelan. Sudah gitu bongkar atap. Kalau rumah Anda tiba-tiba tanpa izin dibongkar itu maling namanya, betul gak saudara? Anda pasti ngamuk, loh. Ini biaya renovasi tinggi nih. Dibongkar atapnya. Lalu diturunkan di depan banyak orang. Malu juga harusnya. Tapi orang ini cuek, asal satu ini temanku ini sembuh. Saudara, hadangan demi hadangan mereka hadapi bersama-sama. Satu ini. Mereka itu cuma rindu. Orang lumpuh ini ketemu dengan Tuhan. Dan mereka tahu satu ini. Orang lumpuh ini akan berjalan. Orang lumpuh ini akan sembuh. Tindakan iman yang model begini nih loh saudara. Tindakan iman yang model begini nih Tuhan hargai. Nah, sekalipun etikanya mungkin perlu didiskusikan nanti kalau di Indonesia. Ya apapun itu, tapi kelihatan sekali 4 orang ini. Yesus melihat oleh karena iman mereka. Mereka itu berarti lebih dari 1. Mungkin termasuk iman yang lumpuh juga. Atau juga mereka berempat itu juga. Atau yang katakan berlima lah. Termasuk yang lumpuh. Yang penting satu nih, Tuhan menemukan imanmu. Katakan amin. Tuhan itu menemukan iman. Tuhan itu menemukan sebuah keyakinan dalam hidup Anda. Bahwa aku hari ini adalah orang yang akan disembuhkan oleh Tuhan. Aku hari ini akan ketemu dengan yang namanya sebuah mujizat. Yesus harus menemukan iman itu di dalam hidup kita.
Coba Matius pasal 10. Matius pasal 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Hari itu Yesus sedang memberitahukan kepada murid-muridnya. Yesus mengutus dan dikatakan ini, pergilah beritakan kerajaan surga. Bicara soal penebusan di atas kayu salib. Anda adalah orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Bicara soal Tuhan yang mengasihimu dan ingin menyelamatkanmu. Lalu yang kedua, sembuhkanlah. Yesus itu berikan perintah kepada murid-muridnya, sembuhkanlah. Berarti yang menyembuhkan itu siapa sebenarnya? Halo, siapa yang menyembuhkan? Halo? Tuhan, memang Tuhan, kesembuhan dari Tuhan. Tapi Yesus kalimatnya itu begini, sembuhkanlah. Berarti kalau Anda melihat sebenarnya otoritas itu sudah diberikan. Katakan amin. Yang menyembuhkan itu memang Yesus secara langsung. Penyembuhan kita manusia gak bisa menyembuhkan. Tapi lihat kata atau kata yang dipakai oleh Tuhan apa? Sembuhkanlah. Berarti Yesus itu sedang berkata begini, pergi beritakan Injil, sembuhkanlah mereka. Jadi ada orang yang bertindak dengan iman untuk mendoakan orang sehingga orang ini mengalami kesembuhan. Katakan amin. Karena apa? Otoritas daripada Tuhan diberikan pada orang ini. Jadi iman itu yang kita bawa itu adalah jubah otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu pagi ini nanti ada pendoa-pendoa yang dengan jubah tadi itu, dengan jubah otoritas daripada Tuhan akan mendoakan orang-orang sakit. Akan mendoakan orang-orang yang hari ini terikat dengan penyakit apapun. Dan saya percaya kata Alkitab, sembuhkanlah berarti Tuhan melalui kita dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang. Amin. Bukan kita yang menyembuhkan, Tuhan yang menyembuhkan. Tapi kita dipakai dengan otoritas iman itu untuk menyembuhkan yang sakit. Halo, amin. Terus pertanyaan begini, Pak, kalau gak sembuh bagaimana? Sembuh gak sembuh itu bukan urusan kita. Halo, amin. Saya cuman dalam banyak hal, dalam mendoakan orang sakit, dalam mendoakan orang sakit, saya mulai lepas dari pikiran nanti kalau gak sembuh gimana ya. No, saya tidak boleh meragukan itu. Tugas saya apa? Dengan iman, dengan jubah otoritas daripada Tuhan. Ketika saya menyampaikan, saya percaya apa yang saya katakan itu terikat di surga. Ya, apa yang dilepaskan di apa? Kok jadi kebalik-balik saya? Apa yang saya lepaskan di ya itulah ya. Saya takut salah. Otoritas Allah itu menyertai kita. Sehingga jubah itu ada di situ. Saya cuma berpikir begini, tugasku adalah menjalankan dengan imanku untuk mendoakan orang sakit. Itu iman. Tugas saya. Sembuh gak sembuh, Tuhan yang atur. Halo, amin. Tugas saya just pray dengan iman. Itu aja. Sekarang saya begini. Tugas saya itu kayak skaklar. Apa itu? Kontak. Bukan kontak. Apa itu yang skaklar kan? Saklar ya. Saklar. Kalau saya pencet. Ini ya. Lampu ya. Saya pencet. Tugas saya untuk menyalakan lampu itu pencet. Betul? Anda ngerti omongan saya? Ngerti ya? Cet. Gitu lah. Oke? Dia nyala. Yaudah. Terus kalau saya pencet. Dia gak nyala. Salah siapa? Masa salah saya? Enggak dong. Dua, salahkan lampunya karena waktunya mati diganti. Yang kedua, salahkan PLN. Mungkin listriknya gak jalan. Betul gak? Ada otoritas lebih. Ada otoritas lebih yang lebih itu yang mungkin di luar kita. Jadi konsepnya itu begitu. Karena kita akan berdoa dengan iman. Sudah. Pikiran kita adalah Tuhan mau dia sembuh.
Itu yang pertama. Yang kedua, saya menggunakan otoritas Tuhan. Tuhan menemukan imanku hari ini. Aku akan berdoa dengan iman. Amin. Nanti kesembuhan itu datang dari Tuhan. Halo, amin. Anda sedang dipakai oleh Tuhan. Beritakan Injil. Lalu sembuhkanlah mereka. Tuhan minta Anda yang menyembuhkan. Jangan salah dengan omongan saya ya. Anda dengan iman berdoa. Jangan ragu-ragu berdoa. Saya percaya otoritas jubah daripada Tuhan telah Tuhan letakkan dalam hidupmu. Dan itu yang akan mendatangkan mujizat. Halo, amin. Jadi sekarang doakan kesembuhan bukan takut. Doakan aja. Mengusir setan pun demikian. Ya, percayalah otoritas Tuhan ada dalam hidupmu. Berkali-kali waktu yang lalu, satu saat doakan orang habis ibadah, ada satu wanita yang manifest begitu luar biasa. Dia kerasukan setan begitu. Dia didoakan sama pendoa-pendoa, nggak bisa lepas-lepas. Itu ibadah sudah selesai, semua jemaat sudah pulang, tapi wanita itu terus begitu. Lalu karena saya yang full time waktu itu di gereja kita Mahar Sharon, saya awal-awal itu, lalu gembala bilang, Yudi, kamu yang doakan sampai selesai ya? Ya Pak, siap Pak. Saya dengan 2 orang teman saya tak doain sebenarnya enggak mau. Terus gitu kok susah ya. Apakah aku ini sudah tidak berotoritas lagi apa gimana? Saya coba bilang sama teman saya, sudah biarkan dia itu, kita relax aja, biarkan dia di situ. Ada gitar enggak? Ada. Sudah, saya nyanyi sudah. Dia di situ saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Saya nyanyi, saya nyembah Tuhan. Wah, dia enggak tahan dengar nyanyian penyembahan. Saya diceriakan, berhenti. Berhenti, nyanyi, berhenti kok nyanyi. Saya nyanyi terus. Yang main gitar berhenti. Saya dipelototin, iblisnya suka begitu. Dipelototin saya, dia pelototin saya lihat sana, ya. Dia kayak ular ke sana kelihatan, saya ke sana, ya. Gitu kan. Udah. Dia teriak, wow, marah-marah gitu. Saya bilang tenang, teman-teman saya tenang aja. Udah. Saya nyanyi terus itu sampai setannya itu menyentuh dulu kelemahan saya. Gak tahu dia tahu apa gak, saya sih gak peduli. Dia mikir saya dia gak mau tahu sih. Tapi waktu dia tuh tiba-tiba teriak begini. Waktu badan saya masih gendut banget sudah. Gendut, berarti dut gitu. Saya digituin. Gendut, berarti dut gitu. Teman saya 2 lari ketawa. Saya bilang, awas mulai gak bareng kan ya. Tak tinggal. Itu nunut saya semua 2 itu. Saya gak peduli sudah. Saya nyanyi, saya nyembah terus. Sampai akhirnya setan ini, aduh panas, gak kuat aku, gak kuat. Ya aku mau keluar gitu. Sudah, kalau sudah begitu saya taruh gitar, saya gak usah teriak-teriak. Saya cuma bilang gini, oke sekarang kamu keluar dalam nama Yesus. Wah, dia teriak. Otoritas itu diletakkan buat kita. Katakan amin. Halo, amin. Di dalam hidup Anda itu Tuhan letakkan sebuah otoritas. Untuk apa? Melakukan keajaiban. Sebab Tuhan menyertai itu kita. Dan disinilah Tuhan itu ingin melihat iman itu di jemaat. Iman itu untuk siapapun kita. Anda yang disebut murid Kristus hari ini. Anda diperlengkapi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan keajaiban. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Biarkan Tuhan itu menemukan iman itu. Makanya hidup Anda ini begitu luar biasa. Hidup Anda ini adalah kehidupan yang begitu spesial. Tuhan itu kayak titipkan otoritasnya di hidup Anda. Sembuhkan orang yang sakit. Ayo sembuhkan orang sakit. Waktu saya baca ini, wow. Tuhan itu luar biasa ya. Kita ini dipakai luar biasa oleh Tuhan. Siapa kita? Kita gak punya apa-apa. Kita cuma punya hati aja. Punya percaya, iman kepada Tuhan. Lalu Tuhan melakukan sesuatu yang besar. Biarkan Tuhan itu menemukan iman itu pagi ini di hidup Anda. Dan saya percaya pagi ini semua penyakit akan dilenyapkan di dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan dong buat Tuhan. Amin. Amin. Simple saja, mari kita akan coba lihat yang terjadi. Lalu yang ketiga berikutnya apa? Saudara, kesembuhan yang mengubahkan.
Nah, tujuan kesembuhan itu apa? Bukan sekedar Anda disembuhkan, tapi pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Supaya hidupmu diubahkan. Kesembuhan itu selalu mengubahkan kehidupan kita. Penyertaan Tuhan di dalam kuasa yang Tuhan berikan itu selalu ujungnya adalah mengubah hidup kita. Mengubah kehidupan kita. Karena itu setiap orang yang disembuhkan mengalami mujizat haruslah seorang yang memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Coba buka Alkitab kita di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Oke, saya bacakan ya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Ada sebuah perubahan terjadi. Orang yang mungkin mengalami sebuah tekanan karena dia lumpuh sepanjang hidupnya. Ya, orang ini mengalami sebuah tekanan kehidupan. Tapi begitu ketemu dengan rasul yang dikatakan penuh dengan iman. Yang Alkitab tadi berkata, sembuhkanlah orang yang sakit. Orang ini berkata, berjalanlah sekarang. Dengan otoritas Tuhan, berjalanlah. Dia dengan iman berkata, berjalanlah. Emas perak aku gak punya, tapi yang kupunya aku berikan kepadamu. Apa itu? Berjalanlah sekarang. Dan orang lumpuh ini berjalan. Tiba-tiba dia dikuatkan kakinya, dia berdiri, lalu dia melonjak-lonjak. Sebuah perubahan terjadi, orang ini terus memuji Tuhan. Padahal mungkin hidupnya sebelumnya penuh dengan keluhan, mengeluh tentang keadaannya, menjadi orang yang minta-minta, menjadi orang yang mengeluh dengan situasinya, orang yang protes dengan Tuhan. Kenapa aku dilahirkan lumpuh seperti ini? Kenapa aku mengalami seperti ini? Kok aku dibiarkan Tuhan, kok gak adil dengan aku? Oh, macem-macem. Mungkin orang ini bukan orang yang beriman, tapi orang lumpuh ini tidak punya iman, penuh dengan keluhan hidupnya. Tapi dia bertemu dengan murid Kristus yang berjalan dalam otoritas Tuhan. Berjalan dalam otoritas Tuhan. Dan ketika dengan iman dia berkata, berjalanlah kamu. Orang ini berjalan. Orang ini dikuatkan dan dia berjalan sungguh-sungguh. Nah, disitulah titik perubahan terjadi. Dikatakan seorang lumpuh ini memuji Tuhan. Melompat-lompat, mengikut murid-murid ini, ya, dan orang lain pun lihat, orang lain dikatakan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Orang lain tahu orang ini mungkin penuh dengan omelan, keluhan, tapi tiba-tiba hari itu mengalami sebuah perubahan. Kehidupan ke arah Kristus itu menjadi hal-hal yang harus kuat dalam hidup kita. Katakan amin. Karena itulah dasar Allah melakukan keajaiban dalam hidup Anda. Perubahan hidupmu, perubahan hidup kita. Waktu yang lalu saya sempat ketemu dengan seorang bapak-bapak yang saya ini diminta untuk mendoakan seorang bapak yang kata dokter mungkin umurnya sudah gak lama lagi. Ini anak muda di tempat kita, di gereja kita, telepon saya, kok Yudi boleh gak doakan papa saya kok. Papa saya ini sakit ini macam-macam. Dan dokter bilang papa saya udah gak akan lama lagi. Papa saya belum kenal Tuhan kok. Boleh gak kok datang ke rumah saya? Boleh, saya bilang oke. Karena saya kesempatan dia jemput saya di tengah jalan. Dia bilang gini, di mobil tengah jalan nih. Kurang lebih hampir 15 menit sampai ke rumahnya. Dia bilang gini,
tapi koko harus kuat mental ya. Loh, apa oh? Papaku ini gak suka pendeta. Nah, kalau kamu tahu gak suka pendeta, kenapa kamu suruh pendeta yang doain? Kan kasihan pendetanya ini. Ya gak apa-apa lah, aku nanti saat-saat terakhir ya aku minta maaf dulu. Nanti kalau koko dibentak-bentak, dibentak-bentak mungkin karena kemarin ada pendeta datang, pendetanya adikku diusir sama dia aku. Loh kalau gitu, kalau sebelum diusir tak pulang dulu aja aku. Ya kok ya gak apa-apa ya. Saya bilang oke, gak apa-apa, tenang. Berita Injil itu selalu mengalami tantangan, tenang aja. Udah saudara. Udah sampai di rumahnya, om ini ketemu saya, duduk di ruang tamu, ketemu saya tuh, saya gak dianggap saudara. Ini mencucu terus. Ini mulut sama hidung balapan. Akhirnya saya duduk di situ, saya ini sampai memulai ngomong apa juga gak ngerti. Karena om ini cuek aja diem, saya gak dianggap saudara. Saya cuma berdoa dengan Tuhan, Tuhan aku mesti ngomong apa. Saking saya ini apa itu ya, kakunya, lalu saya mencoba mencairkan suasana. Saya tanya gini sama dia, Om rumahnya di mana? Saya sampai, loh, aku lupa kalau aku ke rumahnya. Maksud saya itu, saya tanya, Om sudah lama tinggal di sini, yang keluar tuh Om tinggal di mana? Kayak begini, kok aku jadi kayak gini, orang nggak pinter ngomong kayak saya begini, waduh kaku begini, ya apa nih cara bangun komunikasinya, nggak bisa ngomong saya. Pertanyaan begitu ya, dia nggak jawab saudara. Saya salah, saya yang salah. Akhirnya saya tanya, Om sudah lama tinggal di sini? Lalu dia, lama. Oh iya, Om, saya tanya lagi, dan dia tanya tuh jawabannya begini, ya, enggak, ya gitu. Kira-kira Anda kalau ketemu sama orang ini pasti tinggal mulia. Pasti begitu, betul gak? Ini kayak begitu susah. Tapi saya gak mau menyerah. Saya harus tahu bahwa berita Injil harus disampaikan kepada orang ini. Lalu Tuhan bilang begini dengan saya. Orang ini loh, dalam hidupnya itu sedih terus, susah terus. Orang ini gampang menggerutu. Orang ini gampang mengeluh. Dia itu gampang sedih. Dia itu gampang marah, gampang tersinggung, gampang ngomel. Orang ini gak suka cita sama sekali. Coba kamu sama dia ceritain hal-hal yang lucu. Kamu kan punya banyak cerita yang lucu di hidupmu. Ya kan, ceritakan hal-hal yang lucu sama dia. Buat dia ketawa. Akhirnya saya, oh ya cerita lucu apa gitu. Tiba-tiba saya teringat, oh saya pernah cerita ya dia. Saya pelayanan di Kendari. Belum ya? Oh ya, saya pelayanan di Kendari. Saya cerita itu, saya ini diundang di KMS Kendari. Ya, di acara Natal. Acara Natal. Saya enggak dipeseni apa-apa, cuman acara Natal. Itu aja, ya, acara Natal. Udah, saya siapin khotbah Natal, sudah. Begitu sampai di Kendari, ini saya acara jam 7, sekarang saya ada meeting. Saya ambil pesawat yang agak sorean sampai sana jam 5 sore pokoknya. Jadi 2 jam sebelum acara saya sampai. Mudah-mudahan nggak delay. Ternyata betul sampai sana pas jam 5. Nah, yang membuat saya kaget ketika saya dijemput lalu keluar dari bandara. Baru keluar dari bandara saya itu melihat baliho besar di jalan. Dituliskan begini, ibadah Natal dan kesembuhan. Dilayani oleh pendeta Yudi Kusmanto. Saya tanya sama gembalanya, loh ada kesembuhan dah ini. Iya kok, loh kamu kok gak ngomong sama koko? Tak pikir cuma ibadah Natal toh. Iya gak apa-apa kok kita mau belajar dari koko. Loh belajar bukan begini caranya. Ini kamu menjebak saya. Loh, tim doamu ada? Ada, sudah pernah diajar untuk doa kesembuhan? Belum ku. Nah ini sekalian kita mau praktek belajar. Loh kok begini? Terus sudah di training doakan orang sakit kayak di FKA begitu. Sudah disiapin FKA begitu. Belum ku. Loh kok belum? Kamu tuh nekat. Ya ini apa? Ya gimana ku? Ya sudah gak apa-apa. Saya diajak makan saya gak mau. Tak doa dulu aja. Ya sudah. Sampai di hotel saya bilang begini, Tuhan aku ini persiapanku ini bukan kalau besok mau KKR baru persiapan, enggak. Persiapanku tuh tiap hari. Jadi ya aku tenang. Cuman ini kan aku merasa terjebak begitu loh.
kok gak sesuai dengan anunya. Sudah, tapi saya berdoa, saya minta Tuhan aku sertai aku. Sudah. Dah saudara. Saya diajak ke situ, udah. Saya lihat gedungnya itu besar 1.000 orang. Tapi kayak begini lebih memanjang. Tahu saudara, separuh itu orang sakit semua. Yang sini orang normal, yang separuh orang sakit semua. Dan sakitnya itu berat-berat saudara. Yang ada selang-selangnya, yang di kasurnya di bawah ada oksigen, macam-macam. Yang lumpuh di kursi roda itu banyak banget. Saya waktu itu masuk, iya. Kok banyak yang sakit terus caranya doakan ya apa ini? Gimana cara doakan? Ini nggak dilatih, nggak diajari, belum latih cara mendoakannya gimana? Aduh sudah nggak tahu saya. Udah nanti saya khotbah aja nanti. Udah saya khotbah Natal tetap khotbah penginjilan. Pertama saya minta begini, siapa yang mau terima Yesus maju pertama kali maju ke depan, cukup banyak maju ke depan, doakan. Orang dilawat Tuhan, saya ajak nyanyi. Nah setelah itu giliran saya doakan bagaimana caranya doakan orang sakit ini. Saya bilang kepada Tuhan gini, gak mungkin saya doakan begini banyak ratusan orang sakit ini, gak mungkin Tuhan. Saya cuma minta satu ini aja. Tuhan ngomong apa, penyakit apa, itu yang saya tengking nanti. Dan itu yang akan mengalami kesembuhan. Ada 4 penyakit tiba-tiba ketika kita nyanyi, Tuhan taruh 4 penyakit. Ya pertama sakit orang-orang yang tulang-tulangnya bengkok dan sebagainya. Saya juga nggak tahu yang tulang bengkok ada di situ apa enggak. Saya tanya sama mereka, ada yang sakit tulang malam ini Tuhan mau sembuhkan. Oh ternyata ada saudara. Ada 6 orang. Saya suruh maju Tuhan. Langsung praktek hari itu. Saya doakan dan luar biasa saya melihat bahwa Tuhan itu menyertai. Makanya Tuhan tuh harus menemukan iman. Katakan amin. Sembuhkan orang yang sakit itu kita yang melakukannya. Kita yang melakukannya itu. Terus didoakan itu terjadi mujizat orang-orang tulang yang bengkok tiba-tiba lurus begitu. Wow saya melihat itu wow. Doakan dan mengalami itu orang tepuk tangan semua. Saya sudah saya suruh balik. Yang kedua Tuhan bilang ada orang-orang tuli di sini. Saya juga nggak tahu ada orang tuli nggak. Saya cuma ngomong aja. Ada orang tuli di sini. Tuhan mau sembuhkan. Ada orang tuli di sini. Ada ternyata dibawa orang tuli. Beberapa orang tuli. Ada orang tuli sejak lahir. Doakan semua. Dan mereka ngalami kesembuhan langsung saat itu. Lalu yang ketiga saya kalau nggak salah. Insomnia. Yang tidak bisa tidur. Yang tidak bisa tidur. Ya ibu-ibu semua. Masuk ke depan ibu matanya gini semua. Saya tanya ibu sudah berapa lama? Saya 3 hari gak tidur pak. Doain udah gak bisa dibuktikan. Malam ini gak usah pakai obat tidur ya. Tuhan sembuhkan. Udah. Saya keempat saya lupa. Setelah selesai gara-gara itu orang alami kesembuhan. Itu yang sakit dibawa ke depan semua. Yang sakit dibawa ke depan semua. Digorot gitu. Orang pada berdesak-desaan. Waktu saya di situ saya tuh merasa ini salah. Ini sudah mulai salah. Orang sudah mulai ke Yudi Kusmanto. Gak boleh. Saya ini cuman hamba Tuhan. Saya gak punya kuasa apapun. Yesus yang meletakkan kuasa itu. Katakan amin. Orang sudah melihat ke orang salah sudah. Mereka tidak lagi pada Tuhan. Oh mereka pak, saya pak. Ada satu ibu-ibu kepepet. Oh, saya pak. Saya melihat kasihan. Saya bilang ibu. Sakit apa bu? Sakit apa? Pegel-pegel pak. Saya bilang aku ya pegel bu. Aku ya pegel. Saya suruh pendoa sini. Oh pendoa sudah kaget tuh. Saya pikir mau doain apa enggak. Dipijeti. Ibu ini ketawa. Udah. Lalu doa. Saya sudah rasa itu enggak enak. Saya bilang sama gembalanya. Kamu yang pimpin ya. Tak doain sebentar. Saya doakan secara korporat. Kamu yang pimpin ya setelah itu. Iya ku. Wah saya doakan Tuhan taruh apa aja di hati saya doakan penyakit-penyakit semua. Saya tengking penyakit sudah selesai. Habis sudah saya taruh. Mic itu kasih dia saya harus balik. Saya turun dari panggung. Sudah ada Asyir yang tunggu saya di situ. Asyir itu tunggu saya dan saya agak ditarik. Lari sudah. Lari ke belakang sana. Jemaat semua udah lihat saya. Lu kok pendetanya melarikan diri. Saya lari ke situ. Nah pas di sana itu, pojokan sana ada kabel melintang yang mungkin tidak di plester lebih bagus. Jadi ini ada yang naik sedikit gitu. Saya kesandung itu. Saya lari itu kesandung itu.
Karena kan gelap dong, Mawar Saron agak gelap di belakang tuh. Kesandung itu, dung. Itu tas saya sudah jatuh, kacamata saya sudah terlempar. Saya itu bisa lihat gini. Dan jatuh saya itu dengkul dulu. Buak begitu terus ini saya itu geser karpet ini. Untung tak tahan pakai tangan. Tapi tetap geser serot dikit. Itu bibir saya itu panasnya minta ampun. Yang lebih gak enak jemaat-jemaat yang di belakang lihat saya begitu. Mereka begini, wah gitu kabeh. Saya bangun, saya sakitnya loh. Saya pura-pura kuat. Saudara. Yang akhirnya, kuat. Yuk gak apa-apa, tenang, gak apa-apa. Saya tuh sakitnya ini, itu lebih sakit saya ketika jemaat, wow itu lebih sakit. Itu. Malunya luar biasa, saya pergi ke lift itu mikir gini, wih pendeta itu sakno ya. Bagian luar baru sih luar biasa di mimbar, di panggung, wah orang sakit sembuh-sembuh gini. Terakhir dilosor di situ. Nah, waktu saya cerita itu, si omnya tiba-tiba guyu. Iki lucu gitu. Om ini kebiasaan nonton Tom and Jerry itu. Tertawa di atas penderitaan orang kan begitu. Anda juga kan? Saya ini panasnya minta ampun, saya mau ke hotel aja. Di kamar itu saya berlutut di situ, saya bilang Tuhan, kok endingnya gak enak gini. Lihat KKR banyak orang sembuh kok ternyata saya kok delosor situ. Gak apa-apa supaya kamu gak sombong. Loh aku gak sombong. Mungkin nanti sombong tapi sekarang belum ini. Belum sombong wis dicodok dulu. Supaya gak sombong. Ya wis gak apa-apa. Kemuliaan untuk Tuhan, saya bilang. Yaudah. Saya sampai akhirnya diajak makan. Saya kok lupa pesen sop panas. Begitu tak makan melonyot tambah sini. Waktu om dengar itu dia ketawa. Dia ketawa, lucu. Saya waktu dia ketawa itu saya kayak punya angin segar. Saya bilang, Om mau nggak tak doain supaya Om sembuh? Mau nggak? Mau. Tapi Om, tadi kan saya khotbah dulu. Orang-orang itu mau terima Yesus, baru mujizat itu terjadi. Yang menyembuhkan Om itu bukan saya, tapi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan Om. Secara rohani Om juga diselamatkan. Saya boleh beritakan Injil di situ, ngomong itu. Dan Om itu matanya berbinar-binar dengarkan saya. Dan terakhir saya tantang Om, mau gak Om terima Yesus sebagai Tuhan dalam hidupmu? Mau. Waduh, anaknya itu tersungkur di depan saya, dia nangis begitu lihat bagaimana Tuhan itu melakukan keajaiban. Otoritas itu Tuhan berikan. Sederhana aja hidupmu, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Saya percaya Tuhan letakkan otoritasnya. Amin. Dan sorenya itu hari Rabu atau Kamis saya lupa, hari Minggunya saya ditelepon, omnya minta baptis. Akhirnya dibaptis. Wow. Dan yang kabar sukacita anaknya telepon saya, Papa sembuh. Kata dokter penyakitnya sudah gak ada. Dokternya bingung, dokternya heran. Tuhan tuh melakukan keajaiban yang dahsyat dalam hidup Anda. Katakan amin. Halo amin. Makanya pertanyaan, maukah kamu sembuh? Beri tepuk tangan sekali lagi.